Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Nah adik-adik, gimana nih? Di awal tahun 2021, kakak harap semua punya semangat yang baru di tahun yang baru. Nah adik-adik, pada hari ini, walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kakak harap tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah. Yuk, sebelum masuk, kita bersaat teduh sejenak. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Yuk, bersaat teduh. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat di malam hari tadi dan bangun lagi dengan tubuh yang sehat di pagi ini. Tuhan Yesus, pada hari ini, di hari Minggu ini, kami akan kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara online, tapi kiranya ini tidak menyurutkan sukacita kami untuk beribadah. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar semua dapat berjalan dengan baik, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan kami boleh mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari kitab Mazmur ayat 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun dunia.
yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik, sebentar lagi kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita minta pimpinan Roh Kudus agar Roh Kudus boleh menolong kita pada saat membaca firman Tuhan, dan kita boleh dapat diberikan pengertian untuk memahami akan maksud dari firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, memberkati kami, mengurapi kami Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, dan biarlah juga Roh Kudus yang menolong kami, memberikan pengertian agar kami boleh dapat memahami akan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh dapat menjadi penolong sampai kami dewasa dalam kehidupan kami hari demi hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab pada minggu pagi ini terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Matius 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan minggu pagi ini. Ya, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan tadi, dan kakak mau nanya sekali lagi, apa kabar ya? Kita pasti sering banget nih dengar apa kabar, sehat kan? Ya, apalagi di masa-masa pandemi ini, semua orang pasti saling menanyakan kabar dan saling mendoakan agar semua sehat. Benar adik-adik, kalau sakit itu nggak enak. Karena apa? Kita jadi nggak bisa main, kita nggak bisa beraktivitas seperti biasa, kita nggak bisa sekolah, dan mau ngapa-ngapain juga nggak enak. Mau makan juga nggak enak, mau minum nggak enak, apalagi disuruh minum obat, waduh nggak enak banget. Dan banyak hal-hal lain yang tidak bisa kita lakukan pada saat kita sedang sakit. Dan mungkin ya kita jadi nggak bisa bertemu dengan orang karena takut ketularan gitu ya. Orang lain juga mungkin, aduh ada yang pilek nggak mau deket-deket, ada yang batuk nggak mau deket-deket. Jadi kakak harap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak sakit. Nah,
Kalau zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang sudah mulai banyak obat. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu khususnya sakit lepra atau kusta yang kita baca seperti di firman Tuhan tadi, itu belum ada belum ada adik-adik untuk obatnya gitu. Sehingga pada zaman dulu itu kusta atau lepra dianggap sebagai satu penyakit kutukan dan mereka dianggap najis. Mereka nggak boleh tinggal di satu rumah. Mereka ya mungkin di luar rumah gitu, jadi gelandangan. Mereka dijauhi oleh keluarga, dijauhi oleh teman-teman. Mereka nggak ada yang mau deket-deket. Aduh, sedih banget ya adik-adik. Nah, tapi pada saat itu si bapak yang penderita kusta ini, dia dengar dan dia tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Sehingga pada saat dia bertemu dengan Tuhan, dia percaya dan dia meminta dengan rendah hati bahwa kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan dia. Wah, kenapa Kak Anas bilang dia rendah hati? Karena dia butuh disembuhkan, tapi dia tetap bilang, ya kalau Tuhan mau, Tuhan sembuhkan. Dan akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Wah, dia senang sekali adik-adik, karena dia bisa sembuh dari penyakit yang bertahun-tahun sudah diderita. Nah, yang pelajaran yang mau kita ambil dari firman Tuhan kali ini adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan kita mempercayakan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tidak hanya percaya, tapi kita juga harus melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Bapak tadi. Dia tidak hanya diam saja, tapi pada saat dia ketemu Tuhan, dia langsung ngomong gitu. Nah, sama seperti kita. Pada saat kita khususnya lagi pandemi gini, kita tidak hanya berdoa minta Tuhan menjaga kita, menjauhkan kita dari penularan penyakit COVID-19, tapi juga ada hal-hal nyata yang harus kita lakukan, yaitu mencuci tangan, rajin mencuci tangan, memakai masker saat berada di luar rumah, menjauhi kerumunan atau tidak keluar sama sekali kalau memang nggak penting gitu ya. Dan kakak harap kita semua menjadi anak-anak yang mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, dan kakak yakin kita semua bisa menjadi anak-anak yang tangguh dan anak-anak yang sehat. Demikian firman Tuhan. Sebelum mengakhiri, kakak ada satu video yang bisa adik-adik nikmati sebelum kita menutup akan firman Tuhan ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sebagai suluh pada
Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yuk dengan sikap yang baik dan benar, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau mengingatkan kami untuk selalu melakukan firman-firman Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pandemi virus COVID-19 yang belum usai sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami, keluarga kami ya Tuhan Yesus Kristus, agar boleh terhindar dari segala sakit penyakit dan juga dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman atau saudara-saudara kami yang sudah terpapar oleh virus COVID-19 ini, agar mereka boleh sembuh dan mereka boleh sehat kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena vaksin sudah boleh ada di Indonesia ini ya Tuhan, dan sudah mulai disebarluaskan. Kiranya ini menjadi harapan baru bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh terhindar dari virus COVID-19 dan mengakhiri pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga kami boleh masuk ke dalam kehidupan kami seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk beberapa tempat di Indonesia ini yang terkena dampak bencana alam. Kami berdoa untuk gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, dan juga air yang meluap di Manado ya Tuhan, dan juga Tuhan Yesus erupsi di beberapa gunung berapi di Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai saudara-saudara kami yang terkena bencana tersebut. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau beri mereka kekuatan dan penghiburan sejati, dan Tuhan Yesus mau memberikan mereka kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan juga Tuhan Yesus akan segera memulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan harta benda dan juga kehilangan orang yang sangat disayangi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai agar mereka boleh sembuh ya Tuhan, dan kembali belajar, beraktivitas dan bermain kembali dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Karis ya Tuhan. Walaupun masih di tengah pandemi COVID-19 ini, berkatilah agar GPIB Karis boleh terus melayani dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani kami semua ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami juga ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan yang masih harus beraktivitas dari rumah, dan juga mungkin keluarga kami yang harus beraktivitas di luar rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan imun yang kuat, dan dijauhkan dari segala virus-virus yang jahat di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan, kami satukan doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita bersama-sama satu dalam doa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah boleh berjalan dengan baik, meskipun ibadah masih dilakukan secara online dari rumah, tapi kami tetap terus bersemangat Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga yang terus memberkati kami meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Ibadah kami, sukacita kami tidak akan luntur meskipun kami tidak bersama-sama beribadah, dan kami mohon Tuhan biarlah berkat-berkat Tuhan, urapan Tuhan memberkati kami selalu dalam segala kegiatan kami pada hari-hari ke depan, dan biarlah Tuhan juga yang memberkati kami ya Bapa dengan kesehatan, sehingga minggu depan kami boleh dapat bersama-sama untuk beribadah kembali, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa